Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, saya Fahmi Nur Samsi, saya mahasiswa Prodi Manajemen UPN Veteran Jatim. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proses strategi operasi, perumusan, dan implementasi. Apa sih perumusan strategi operasi tersebut? Perumusan strategi operasi adalah proses praktis untuk mengartikulasikan berbagai tujuan dan keputusan yang membentuk strategi. Dengan kata lain, proses lengkap dalam merumuskan strategi operasi yang baru akan menjadi peristiwa yang relatif jarang terjadi karena ini melibatkan keselarasan antara rencana, kegiatan, dan tujuan operasional. Selanjutnya, apa peran keselarasan? Pada dasarnya, perusahaan mulai dengan persyaratan pasar mereka dan kemudian menyelaraskan sumber dayanya untuk mencocokkan. Dalam hal ini, proses perumusan strategi operasi untuk mencapai keselarasan dapat diselesaikan dalam dua arah yang berbeda, seperti menggunakan pendekatan alternatif. Pendekatan alternatif ini dilakukan dengan tujuan agar operasi penganalisaan sumber dayanya tepat, sehingga nantinya bisa dicari peluang besar yang selaras. Selanjutnya, mempertahankan keselarasan dari waktu ke waktu. Pada bab ini, sebagian besar usaha bisnis baru gagal melewati tahun pertama mereka. Dalam artian, sebuah perusahaan gagal untuk menyesuaikan kebutuhan pasar dan sumber daya operasi karena terlalu mudah untuk salah menafsirkan kebutuhan pelanggan ataupun gagal untuk mengembangkan kemampuan operasional yang diperlukan. Selanjutnya, terdapat tipologi siklus hidup sumber daya yang terdiri dari 3 siklus, yakni siklus lambat, siklus standar, dan siklus cepat. Yang pertama, siklus lambat. Produk dan layanan di kelas ini mencerminkan posisi sumber daya yang sangat terlindungi dari tekanan persaingan dengan mekanisme yang tahan lama dan bertahan lama. Dalam istilah ekonomi, sumber daya tersebut mengeksploitasi karakteristik kelangkaan yang berasal dari faktor-faktor yang tidak mungkin atau sangat sulit untuk ditiru, seperti lokasi geografis yang unik dan reputasi merek lama. Tetapi, meskipun menjadi penggerak pertama dalam posisi sumber daya maupun pasar, bukanlah jaminan keuntungan. Di pasar tertentu, hal itu dapat mengarah pada posisi yang sangat berkelanjutan. Adapun contoh dari siklus lambat, yaitu Microsoft Word dan penerbangan British Airways yang melalui Heathrow. Yang kedua, siklus standar. Produk dan layanan di kelas ini mengeksploitasi sumber daya yang kurang spesial, dan oleh karena itu, menghadapi tingkat tekanan peniruan sumber daya yang lebih tinggi. Dalam posisi ini, perusahaan sering menghadapi persaingan langsung selama periode waktu yang lama, dan ini mendorong semacam perang parit antara saingan mapan. Contohnya seperti mobil, perbankan, makanan bermerek, maupun minuman ringan. Akibatnya, perusahaan yang sukses cenderung menekankan disiplin, seperti kontrol dan koordinasi dalam operasi, dan produk cenderung distandarisasi untuk produk pada volume tinggi, dan berorientasi pada pangsa pasar. Yang terakhir, siklus cepat. Produk dan layanan di kelas ini menghadapi tingkat tekanan peniruan sumber daya yang tertinggi. Produk maupun layanan tersebut seringkali didorong oleh ide dan waktu paruh ekonominya yang biasanya kurang dari 2 tahun. Setelah ditetapkan, produk-produk ini tidak memerlukan operasi rumit untuk mendukungnya dan semakin banyak dialihdayakan ke produsen yang fokus dan berbiaya rendah. Sebagai contoh seperti iPods, Intel, ponsel, dan instrumen keuangan perusahaan. Lalu, analisis apa yang diperlukan untuk formulasi? Yang pertama, menganalisis kebutuhan pasar. Dalam hal ini, analisis pasar diperlukan dalam hal untuk perumusan strategi operasi. Seperti yang kita ketahui, sifat pasar adalah dinamis atau terus berubah dan perusahaan seringkali salah mengartikan reaksi pasar. Yang kedua, menganalisis sumber daya operasional. Dalam hal ini, analisis SWOT adalah titik awal untuk menganalisis sumber daya operasi. Mekanisme ini menghubungkan faktor internal seperti kekuatan dan kelemahan, serta eksternal seperti peluang dan ancaman. Dan yang terakhir, ada kapabilitas. Ide kapabilitas ini sangat penting untuk memahami bagaimana strategi operasi dapat dipertahankan dari waktu ke waktu. Lalu, bagaimana kita tahu kapan proses perumusan selesai? Yang pertama, kelengkapan, yaitu sebuah langkah pertama yang penting dalam upaya mencapai keselarasan operasi. Selanjutnya, koherensi. Koherensi adalah ketika pilihan yang dibuat di setiap area keputusan tidak menarik operasi ke arah yang berbeda. Ketika strategi komprehensif berkembang dari waktu ke waktu, ketegangan yang berbeda akan muncul yang mengancam untuk menarik keseluruhan strategi ke arah yang berbeda. Hal ini dapat mengakibatkan hilangnya koherensi. Selanjutnya, korespondensi, yaitu kesesuaian antara pilihan terhadap keputusan dan prioritas relatif tujuan kerja.
Dan yang terakhir yaitu kekritisan, yaitu sebuah penekanan pada tujuan kerja dan prioritas tinggi. Selanjutnya ada implementasi strategi operasi PT Mahakam Mandiri Makmur. PT Mahakam Mandiri Makmur adalah salah satu perusahaan yang bergerak di bidang jasa molding kayu. Gudang tempat pengerjaan jasa dari perusahaan ini terletak di Kompleks Pergudangan Mutiara Jalan Margomulyo, Surabaya. Perusahaan ini terdiri dari 3 divisi, yaitu divisi keuangan, divisi pemasaran, dan divisi produksi. Di bawah divisi keuangan, perusahaan masih dibagi lagi menjadi bagian staf dan kasir, sedangkan di bawah divisi produksi, perusahaan masih dibagi lagi menjadi bagian administrasi produksi dan produksi. PT Mahakam Mandiri Makmur mengerjakan produk sesuai dengan pesanan para pelanggannya, yang umumnya berasal dari luar negeri. Pada perusahaan ini, pelanggan mendapat pilihan untuk menyediakan sendiri bahan baku yang akan digunakan, ataupun meminta pada PT Mahakam Mandiri Makmur untuk menyediakan bahan bakunya. Perusahaan asing yang saat ini menjadi pelanggan PT Mahakam Mandiri Makmur berasal dari Korea Selatan. Adapun analisis SWOT PT Mahakam Mandiri Makmur. Yang pertama, kekuatan. PT ini memiliki tim penjaga kualitas, yaitu tim quality control, sehingga perusahaan dapat memantau dan menjaga kualitas produknya dan tetap menjaga nama baik perusahaan di hadapan pelanggan. Yang kedua, PT ini memiliki mesin yang lebih lengkap, sehingga para pelanggan dapat memesan produk dengan variasi produk yang semakin banyak. Kemudian ada kelemahan. PT ini tidak melakukan riset pasar, sehingga perusahaan tidak dapat mengetahui perkembangan yang terjadi di pasar dan di antara para pesaing yang satu dengan yang lainnya. Hal ini nampak dari banyaknya narasumber yang tidak mengetahui akan kondisi para pesaingnya. Dalam hal ini mengenai penambahan kapasitas pesaing. Selanjutnya, peluang. Tidak adanya produk pengganti untuk produk PT ini di negara yang memiliki 4 musim, sehingga PT Mahakam ini tidak perlu takut akan munculnya produk substitusi yang akan mencoba menggantikan posisi produk mereka di pasar. Kemudian ada ancaman. Banyaknya pesaing yang berkompetisi di dalam sektor industri yang sama. Hal ini dapat membuat besar kemungkinan pelanggan yang merasa kurang puas berpindah ke pesaing dan membuat PT Mahakam kehilangan pelanggannya, dan hal ini kemungkinan juga dapat diikuti dengan penurunan pendapatan yang berujung pada penurunan laba. Untuk kasus PT Mahakam Mandiri Makmur, dipilihlah strategi operasional untuk perusahaan yang strategi bisnisnya adalah diferensiasi atau fokus yang berbasis pada kualitas produk. Hal ini dilakukan sejalan dengan pemilihan strategi bisnis pada PT Mahakam Mandiri Makmur yang adalah fokus dengan nilai terbaik melalui kualitas produknya. Yang pertama ada integrasi vertikal. Integrasi ini dilakukan untuk mempermudah perusahaan memperoleh bahan baku. Hal ini dapat dilakukan dengan mencari kesempatan untuk bekerja sama dengan pemasok dengan selalu membeli bahan baku di pemasok tertentu. Kemudian perusahaan mengadakan suatu kontrak atau perjanjian dengan pemasok untuk selalu membeli produk salah satu pemasok. Hal ini akan membuat pemasok percaya kepada perusahaan, sehingga perusahaan boleh mendapatkan harga bahan baku yang lebih murah dari pemasok, yang kemudian dapat menurunkan biaya operasional. Yang kedua ada fasilitas yang besar. Fasilitas produksi yang besar digunakan untuk menyimpan bahan baku produksi yang dibutuhkan, agar tidak sampai kekurangan dan menyewa gudang lagi, atau menambahkan mesin fasilitas produksi dan menambah hasil output yang dapat dihasilkan perusahaan. Strategi ini dapat dilakukan jika perusahaan membuka kesempatan kepada calon investor baru atau menyimpan keuntungannya. Perusahaan dapat menambah kapasitas gudangnya dengan menyewa dalam jangka waktu lama atau membeli gudang di dekatnya. Selanjutnya, perusahaan memprediksi permintaan. Prediksi ini dilakukan perusahaan untuk menyiapkan bahan baku yang seringkali dibutuhkan untuk memenuhi permintaan pelanggan. Dengan memprediksi permintaan, perusahaan dapat mengurangi biaya yang tidak dibutuhkan dengan tidak membeli bahan baku tidak pernah dipakai untuk memenuhi permintaan pelanggan. Hal ini dapat dilakukan dengan perusahaan memperkirakan permintaan para pelanggannya sepanjang tahun. Dan yang terakhir, lokasi yang berdasarkan sumber daya. Lokasi berdasarkan sumber daya dapat dilakukan dengan memiliki lokasi pabrik yang berdekatan dengan sumber daya atau pemasok, sehingga perusahaan dapat mengurangi biaya pendistribusian dan melakukan efisiensi yang ujung-ujungnya menambah pendapatan yang diterima oleh perusahaan. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa di mana aspek operasional PT Mahakam meliputi perencanaan produksi yang berdasarkan pesanan, pembelian bahan baku, kapasitas produksi, kapasitas gudang,
Adanya tim quality control, pencatatan keluar masuknya barang, tata letak ruangan, pemeliharaan fasilitas produksi, keamanan gudang, lingkungan kerja yang cukup memuaskan, dan yang terakhir adanya prosedur keselamatan dan kesehatan kerja. Kemudian dapat ditarik kesimpulan lagi bahwa strategi bisnis yang tepat dipilih oleh PT Mahakam adalah fokus dengan nilai terbaik di pasaran. Maka strategi operasional yang tepat bagi PT Mahakam adalah yang pertama integrasi vertikal yang berguna agar untuk mempermudah perusahaan memperoleh bahan baku. Yang kedua, prediksi permintaan yang berguna agar menyiapkan bahan baku yang seringkali dibutuhkan untuk memenuhi permintaan pelanggan. Yang ketiga, ada fasilitas yang besar yang berguna agar menyimpan bahan baku produksi yang dibutuhkan. Dan yang terakhir, ada lokasi yang berdasarkan sumber daya yang berguna agar dapat melakukan efisiensi melalui penurunan biaya operasional perusahaan, khususnya biaya transportasi. Baik, itulah penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.